Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Dongeng kita. Hari ini, kita akan ikut dalam sebuah petualangan seru mencari pohon ajaib yang legendaris. Duduk yang manis ya, karena ceritanya akan segera dimulai. Di sebuah desa kecil yang asri, hiduplah 3 sahabat karib, Budi, Siti, dan Dipo. Suatu sore, mereka berkumpul di rumah pohon kesayangan mereka. Siti, dengan mata berbinar, mengeluarkan sebuah peta usang dari tasnya. Peta itu ia temukan di balik sampul buku tua di perpustakaan desa. "Lihat ini," bisik Siti penuh misteri. "Ini peta menuju pohon pelangi di jantung hutan hijau. Kata ayahku, pohon itu hanya muncul saat matahari dan hujan bertemu di waktu yang tepat." Budi, yang selalu khas akan tantangan, langsung berdiri dengan semangat. "Tunggu apa lagi? Ayo kita berangkat sebelum matahari terlalu tinggi." Dipo, yang selalu siap sedia, dengan cekatan langsung memasukkan biskuit, 3 botol air minum, dan sekotak coklat ke dalam tas ranselnya yang besar. Wah, persiapan mereka benar-benar matang. Petualangan mereka pun siap dimulai. Perjalanan mereka dimulai dengan memasuki gerbang hutan hijau yang megah. Pohon-pohon di sini menjulang tinggi seperti gedung sekolah, membuat sinar matahari hanya bisa mengintip malu-malu. Tak lama berjalan, mereka tiba di rintangan pertama, labirin akar. Akar-akar pohon yang besar melilit di tanah seperti ular-ular raksasa yang sedang tidur. "Aduh, jalannya bercabang 3. Kita harus pilih yang mana?" seru Dipo dengan cemas. Siti segera membuka petanya. Di sana tertulis petunjuk kecil, "Ikuti kemana arah bunga matahari menghadap." Mereka pun mendongak dan melihat di sela-sela pohon, ada bunga-bunga liar berwarna kuning yang semuanya miring ke arah kanan. "Aha, lewat sini," kata Siti yakin. Dengan teliti, ia memimpin kedua temannya melewati labirin akar yang rumit itu. Akhirnya, mereka berhasil keluar dan sampai di sebuah padang rumput yang sangat luas. Di ujung padang rumput, langkah mereka terhenti oleh sungai nyanyian. Airnya sangat jernih dan berwarna biru cerah. Setiap kali airnya mengenai bebatuan, terdengar suara denting merdu seperti alunan musik. Tapi, ada satu masalah. Jembatan kayu satu-satunya yang menghubungkan kedua sisi sungai telah patah. Bagaimana cara mereka menyeberang? Tiba-tiba, dari balik semak-semak, muncul seekor kura-kura tua yang sangat besar. "Ehem, jika kalian ingin menyeberang, kalian harus menjawab teka-teki ini," ucap si kura-kura dengan suaranya yang berat dan bijaksana. "Dengarkan baik-baik. Aku punya mata tapi tak bisa melihat. Aku punya kulit tapi tak punya tangan. Aku punya banyak lembar tapi bukan kasur. Apakah aku?" Budi tampak bingung sambil menggaruk kepalanya. Dipo, seperti biasa, malah asyik mengunyah biskuitnya. Sementara itu, Siti berpikir keras. Ia mencoba mengingat semua benda yang pernah ia lihat. "Aku punya mata, punya kulit, punya banyak lembar," gumamnya. Tiba-tiba, matanya berbinar. "Ah, aku tahu, jawabannya adalah buku," teriak Siti gembira. Kura-kura tua itu tersenyum puas. "Benar sekali, anak pintar." Ia pun memanggil teman-temannya yang lain. Tak lama, beberapa kura-kura lain datang dan berbaris rapi di sungai. Punggung mereka yang kuat membentuk jembatan yang kokoh. "Silakan menyeberang, para petualang cilik," kata si kura-kura. Budi, Siti, dan Dipo pun berterima kasih dan berjalan hati-hati di atas jembatan punggung kura-kura itu. Mereka berhasil menyeberangi sungai nyanyian dengan selamat. Setelah berhasil menyeberangi sungai, tantangan terberat mereka akhirnya muncul. Mereka memasuki hutan kabut. Kabutnya begitu tebal sampai jarak pandang menjadi sangat pendek. Mereka bahkan tidak bisa melihat kaki mereka sendiri. Suasananya jadi sedikit mencekam. "Jangan berpencar," teriak Budi. Suaranya terdengar sedikit khawatir. Ia takut salah satu dari mereka akan tersesat di dalam kabut tebal ini. Tapi Budi memang anak yang cerdas dan penuh ide. Ia segera mengambil tali pramuka dari dalam tasnya. "Ayo kita ikat pinggang kita satu sama lain dengan tali ini," usulnya. Mereka pun setuju. Budi berada di barisan paling depan sebagai pembuka jalan. Siti di tengah sambil memegang kompas untuk memastikan arah, dan Dipo di paling belakang untuk menjaga agar tidak ada barang yang terjatuh. Mereka berjalan perlahan, saling menjaga satu sama lain.
Saat mereka hampir merasa putus asa dan tersesat, tiba-tiba mereka mendengar suara kicauan burung yang sangat merdu. Suara itu datang dari arah depan. "Hai, dengar itu! Ayo kita ikuti suara burung itu," kata Dipo. Benar saja. Kicauan merdu itu seolah menjadi pemandu mereka. Semakin mereka berjalan mendekati sumber suara, kabut pun semakin menipis. Dan akhirnya, mereka berhasil keluar dari kabut tebal itu menuju sebuah lembah yang sangat terang dan indah. Di tengah lembah itu, mata mereka terpana. Sebuah pohon berdiri dengan sangat megah. Batangnya berkilaan seperti permata, memantulkan cahaya matahari yang baru saja muncul. Daun-daunnya tidak berwarna hijau, melainkan berwarna-warni seperti pelangi. Ada yang merah jambu, biru muda, hingga ungu tua. Di sela-sela daunnya, menggantung buah-buah berbentuk bintang yang mengeluarkan aroma sangat harum. Aromanya seperti kue coklat yang baru saja matang dari oven. "Inilah dia, pohon pelangi yang legendaris. Kita berhasil!" teriak mereka bertiga serempak sambil berpelukan erat, merayakan keberhasilan mereka. Mereka sangat ingin memetik buah bintang yang harum itu. Tapi, Siti teringat pesan yang tertulis di sudut peta. Keajaiban pohon ini ada pada aromanya, bukan pada petikannya. Biarkan ia tumbuh agar hutan tetap hidup. Mereka pun memutuskan untuk tidak merusak keindahan pohon itu. Mereka duduk di bawahnya, membuka bekal yang dibawa Dipo, dan menikmati suasana yang ajaib. Uniknya, setelah menghirup aroma dari pohon pelangi, mereka merasa sangat segar dan bersemangat. Budi merasa Jati lebih berani. Siti merasa mendapatkan banyak sekali ide cerita baru di kepalanya, dan Dipo yang biasanya cepat lelah, kini merasa tenaganya pulih seketika. Saat matahari mulai terbenam dan langit berubah menjadi warna jingga yang indah, mereka pun berjalan pulang. Hati mereka terasa sangat riang dan penuh dengan kenangan tak terlupakan. Mereka sadar bahwa petualangan ini bukan hanya tentang mencari pohon ajaib, tapi tentang bagaimana mereka saling membantu, bekerja sama, dan pantang menyerah saat menghadapi kesulitan. "Besok kita cari apa lagi ya?" tanya Dipo sambil tersenyum lebar, sudah tak sabar untuk petualangan berikutnya. "Bagaimana kalau kita mencari goa kristal?" sahut Budi dengan penuh semangat. Siti tertawa mendengar usulan teman-temannya. "Boleh, tapi biarkan aku pelajari dulu bukunya di perpustakaan ya." Nah, teman-teman, seru sekali ya petualangan Budi, Siti, dan Dipo. Dari cerita ini, kita belajar betapa pentingnya persiapan yang matang, semangat pantang menyerah, dan yang terpenting, menghargai alam di sekitar kita. Sampai jumpa di cerita petualangan berikutnya ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan cerita ini ke teman-temanmu. Dadah!